Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang bocah berusia 10 tahun di Kecamatan Kedaung, Kabupaten Sragen jadi korban serangan kera liar. 5 emak-emak yang mencuri di minimarket di Brebes ditangkap security. Nama Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng disebut dalam dakwaan jaksa di kasus korupsi Kerobuk. Ya, barang bukti dari 37 kasus yang sudah ingkrah dimusnahkan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal. Barang-barang itu meliputi narkotika, obat terlarang, ponsel hingga golok. Pemusnahan barang bukti narkotika berlangsung di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, Rabu siang. Truk insenerator milik BNN Kota Tegal bekerja memusnahkan sabu-sabu, sementara ribuan pil terlarang di blender hingga hancur. Alat bukti kejahatan seperti ponsel, pakaian, dan golok pun ikut dimusnahkan. Barang bukti yang dimusnahkan datang dari 37 kasus tindak pidana yang telah mendapat putusan tetap pengadilan atau ingkrah. Pemusnahan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti oleh orang tidak bertanggung jawab. Kita agendakan untuk 1 tahun, selama ini kan 4 kali dalam setahun. Jadi ini dalam 3 bulan terakhir, itu hasil dari putusan barang bukti yang sudah inkrah yang memang diputus pengadilan untuk dimusnahkan. Kalau itu adalah program cegah berantas, itu kan 2 wilayah yang berbeda. Hari ini kita fokus pada penegakan hukum, pemberantasan, tapi bersama dengan itu kita lakukan juga tindakan preventif dengan edukasi masyarakat, seluruh stakeholder agar mensukseskan gerakan War on Drug. Barang bukti mulai dari sabu-sabu, ganja kering, tembakau gorila, pil tramadol, pil eksimer, pil dober, pil trihexylpenidil, 5 unit telepon seluler, dan 2 buah golok. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Ya, eksekusi tanah dan bangunan di Keratonan Solo tak berjalan mulus. Petugas tak bisa langsung mengeksekusi lantaran penunggu rumah menghalang hingga menghubungi kuasa hukum. Eksekusi tanah dan bangunan di Keratonan Serengan Solo tak begitu mulus. Perwakilan penghuni rumah menolak kehadiran petugas lalu menelpon kuasa hukum. Setelah perbincangan panjang, eksekusi tetaplah berjalan. Seluruh barang yang mengisi rumah diangkut petugas untuk dipindahkan ke rumah kontrakan yang telah disediakan pihak penggugat selama 6 bulan. Melakukan pendekatan-pendekatan yang manusiawi, di mana pelawan eksekusi itu sudah kami kontrakkan rumah. Sudah kami kontrakkan rumah yang layak, yang sangat layak, dan itu barang-barang ini sudah mulai pada diangkut. Kita kontrakkan 6 bulan. Kasus sengketa hak waris ini antara penggugat Sri Untari dan adik-adiknya serta tergugat Lenawati. Penggugat dikalahkan, kemudian banding tetap dikuatkan, masih kalah, kemudian kasasi dimenangkan oleh si penggugat. Dan salah satu diktum atau kenapa kita eksekusi, karena ada sifat penghukumannya di dalam putusan kasasi tersebut. Awal dari sengketa waris pada tahun 2020 di Pengadilan Negeri Surakarta, lalu berakhir di tingkat kasasi pada 31 Oktober 2023. Peninjauan kembali sempat diajukan hingga Kepala Pengadilan Negeri Surakarta menerbitkan penetapan perintah eksekusi pada 20 November 2025. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Ya, komplotan ibu-ibu pencuri barang di minimarket di Brebes ditangkap polisi. Modusnya berpura-pura belanja secara berkelompok lalu memasukkan barang curian ke dalam baju. Ibu-ibu berapa? 5 emak-emak yang terekam CCTV di sebuah minimarket di Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes bukan sedang berbelanja, tapi mereka adalah komplotan pencuri yang biasa beroperasi secara berkelompok.
Dalam rekaman video, terlihat para pelaku yang berpura-pura belanja berusaha menyembunyikan barang hasil curian ke dalam pakaian. Namun aksi mereka terpergok petugas keamanan. Petugas pun langsung mengejar yang berusaha kabur. Salah satu pelaku bahkan tertangkap saat bersembunyi di atas plafon. 4 emak-emak dan 1 supir diamankan polisi dari peristiwa ini. Jadi mereka berperan, salah satu berusaha untuk mengalihkan perhatian, yang lainnya mengambil, seperti itu bergantian. Untuk laki-lakinya sendiri berperan sebagai driver, dan driver itu tahu kalau mereka di situ melakukan apa. Kalau dari pengakuan yang disampaikan oleh salah satu dari mereka sudah melakukan sebanyak 2 kali, namun nanti akan kami kembangkan lagi. Untuk pasal yang dikenakan? Untuk pasal dikenakan 363, untuk ancaman hukumannya maksimal 7 tahun penjara. Selain mengamankan komplotan pencuri spesialis minimarket, polisi juga menyita puluhan susu formula, produk makanan, peralatan elektronik kecil, serta sebuah mobil berplat Jakarta yang digunakan pelaku. Akibat perbuatannya, kelompok emak-emak yang disinyalir telah melakukan aksi pencurian di sejumlah minimarket ini terancam hukuman kurungan maksimal 7 tahun penjara. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes. Terkait korupsi Korombuk yang melibatkan mantan Direktur Sekolah Dasar Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, nama Agustina Wilujeng disebut dalam dakwaan jaksa. Namun Agustina mengaku tak pernah menerima apapun yang berkaitan dengan perkara. Nama Agustina Wilujeng, Wali Kota Semarang, muncul dalam dakwaan kasus korupsi Korombuk Kemenristek Dikti dengan terdakwa mantan Direktur Sekolah Dasar Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah Sri Wahyuni. Pada sidang kasus Korombuk, Agustina yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 10 disebut menitipkan nama pengusaha ke Kementerian Pendidikan untuk pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management. Namun, Agustina menampik bahwa ia memastikan dirinya tidak menerima apapun dalam kasus korupsi tersebut. Saya ingin sampaikan ya bahwa saya tidak menerima apapun dalam perkara tersebut, dan proses-proses hukum yang di dalam pemeriksaan itu memunculkan nama saya kira, saya yakini itu sebagai sebuah proses yang harus dijalankan karena itu proses hukum, proses pemeriksaan, dan saya percaya teman-teman di media akan memberikan berita yang tidak membuat masyarakat ini menjadi bingung. Dalam pengadaan kasus korupsi Chromebook, 3 terdakwa menjalani pemeriksaan pada sidang perdana lalu. Selain Sri Wahyuni, ada juga mantan konsultan Kementerian Pendidikan Ibrahim Arif dan mantan Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek Mulyatsah yang hadir dalam persidangan. Sementara persidangan mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim ditunda karena terdakwa tak hadir. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang.